Anda pernah nggak sih ngerasa kejebak sama pikiran sendiri? Kayak ada suara di dalam kepala yang nggak pernah mau diem gitu. Nah, ternyata ada loh caranya buat menemukan ketenangan. Kuncinya itu ada di pemahaman kalau kita ini punya dua mode kesadaran yang beda banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sesuatu yang saya yakin kita semua pernah ngalamin. Perasaan yang, ya ampun, universal banget. Kepala rasanya penuh, sesak, dan berisik terus-terusan. Nah, inilah yang kita sebut jebakan pikiran. Coba deh, renungin sebentar. Pernah nggak sih ngerasa kayak ada radio rusak di dalam kepala? Nyala terus, nggak bisa dimatiin. Isinya muter ulang percakapan kemarin, daftar kerjaan yang belum kelar, sampai semua kekhawatiran soal masa depan. Non-stop. Nah, ini dia biang keroknya. Pikiran kita itu jarang banget ada di sini dan sekarang. Dia itu kayaknya hobi banget lompat-lompat. Sebentar ke masa lalu, nyesal. Sebentar lagi udah ke masa depan, cemas. Gerakan yang gak ada hentinya inilah yang bikin kita gelisah terus. Terus solusinya apa dong? Nah, sumber pembahasan kita kali ini mengajukan gagasan yang menarik banget. Katanya, sebenarnya ada dua cara yang berbeda buat kita mengalami dunia ini. Dua jalur kesadaran. Dan kalau kita paham keduanya, itu kunci untuk keluar dari jebakan tadi. Di sini kita bisa lihat perbedaannya langsung, sebelahan. Di satu sisi, ada yang namanya kesadaran pikiran. Ini nih, mode yang kerjaannya menilai dan ngebanding-bandingin melulu. Terus di sisi lain ada kesadaran syuhud, atau gampangnya kita sebut kesadaran saksi. Tugasnya cuma satu, menyaksikan dan menerima kenyataan apa adanya. Yuk kita bahas dulu yang paling akrab sama kita. Oke, pertama kita dalami dulu mode yang paling sering kita pakai. Si pikiran yang kerjaannya menilai terus. Anggap aja ini mode otomatis buat kebanyakan dari kita sehari-hari. Jadi, apa sih kesadaran pikiran itu? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak sebuah software yang jalan di otak kita. Software ini isinya semua data yang pernah kita kumpulin, pengalaman hidup, pendidikan, budaya, semuanya. Dan cara kerjanya cuma satu, ngasih label dan nilai ke semua hal. Nah, lihat deh cara kerjanya yang spesifik ini, semuanya serba otomatis. Begitu kita ngalamin sesuatu, pikiran langsung cepat-cepat ngasih label. Tanpa kita sadar loh, tiba-tiba aja udah ada cap baik atau buruk, benar atau salah, sukses atau gagal. Jadi, poin pentingnya di sini nih. Kemampuan menilai ini sebetulnya berguna banget loh buat kita hidup, ya kan? Kita harus tahu mana makanan yang aman, mana yang bahaya. Tapi masalahnya muncul kalau mode ini jadi satu-satunya yang kita pakai. Kalau dia ngambil alih sepenuhnya, yang jadi korban ya kedamaian batin kita. Sekarang kita pindah ke mode kesadaran yang kedua. Yang ini menawarkan sudut pandang yang, wah, beda banget. Ini dia si saksi yang cuma mengamati. Nggak ikut-ikutan, nggak ngejudge. Inilah yang disebut kesadaran syuhud, kesadaran sebagai saksi. Coba bayangin deh, Anda lagi duduk nyaman di kursi bioskop. Di layar itu, filmnya adalah pikiran dan perasaan Anda sendiri. Anda cuma nonton, mengamati aja, tanpa usaha buat ngubah ceritanya. Kuncinya di situ, observasi murni. Nggak pakai label, nggak pakai penilaian. Intinya ya ini, kesadaran syuhud itu artinya melihat hujan, ya, sebagai hujan. Bukan sebagai hari yang sial, dengerin kritik, ya, sebagai rangkaian kata-kata. Bukan sebagai serangan pribadi. Ini soal melihat kenyataan apa adanya sebelum pikiran kita sibuk nambah-nambahin ceritanya sendiri. Oke, nah di bagian ini semuanya bakal nyambung. Kita udah lihat dua mode kesadaran tadi kan? Sekarang kita sampai ke satu pemahaman paling penting. Satu pencerahan yang bisa mengubah segalanya. Siap? Sadar atau enggak, hampir sepanjang hidup, kita tuh hidup dengan keyakinan ini. Kita pikir, saya ya pikiran saya. Jadi kalau pikiran lagi cemas, kita bilang, saya orangnya cemas. Kalau pikiran lagi marah, saya ini pemarah. Kita menyatukan identitas kita 100% dengan apapun yang ada di kepala. Dan ini dia pencerahannya. Kenyataannya, pikiran itu bukan Anda. Pikiran itu cuma sebuah alat. Alat yang luar biasa kuat memang. Sama kayak tangan atau mata Anda. Dia ada untuk melayani Anda, bukan untuk jadi bos Anda. Terus gimana caranya kita mindahin perspektif ini? Prakteknya gimana? Nah, mulainya dari langkah pertama yang paling dasar. Sadari dulu kalau ada jarak antara Anda sang pengamat dengan pikiran yang lagi diamati.
Kalau udah sadar, Anda bisa mulai tuh ngeliatin pikiran datang dan pergi kayak awan di langit. Nggak perlu ikut ke bawah arusnya. Nah, pada akhirnya Anda bisa milih kapan mau pakai alat ini dan untuk apa. Sadar gitu. Dan kutipan ini ngegambarin hasilnya dengan sempurna. Saat Anda nggak lagi jadi budak dari setiap pikiran yang lewat, saat Anda bisa ngelihat pikiran itu cuma sebagai alat, disitulah kebebasan batin yang sejati itu muncul. Bebas dari cemas yang nggak perlu, bebas dari omongan negatif di kepala, bebas dari kebisingan yang nggak ada habisnya. Nah, pembahasan kita sampai di sini. Tapi saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda bukan pikiran Anda, kalau identitas Anda bukan cerita yang terus-menerus diciptakan oleh pikiran, lalu siapa Anda yang sejati? Siapa saksi yang selama ini mengamati semua itu? Terima kasih sudah menyimak.